Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas satu pintu dengan kerusakan tidak dingin. Di bagian freezer evaporator saya raba tidak ada terasa dingin sedikit pun, namun terdengar suara desiran aliran freon pada evaporatornya ini. Oke, seperti ini kondisi kerusakannya, tidak dingin. Lalu kita beralih ke bagian belakang. Bisa kita amati di tabel diagram kelistrikan serta tipenya yaitu VR161N. Dayanya 74 watt saja menggunakan refrigeran R134. Mesin kompresor saya raba bergetar mantap, tidak ada masalah. Pipa tekan saya raba tidak ada terasa panas. Lalu untuk filter dryer nanti kita cek. Oke, kasus seperti ini mungkin ada indikasi kebocoran, entah itu di kondensor atau mungkin di evaporator. Ada baiknya saya ukur dulu berapa arusnya. Untuk arusnya menunjukkan di skala 0,71 ampere. Oke, saya cabut dulu sumbernya dan kita akan lakukan eksekusi. Baik, setelah saya cabut, saya akan pastikan terlebih dahulu apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Yang pertama, saya akan cek dulu di bagian filter dryernya ini. Oke, ini adalah filter dryer. Saya akan lakukan pengetesan, yaitu dengan saya berikan lubang pada filter dryer ini. Seperti biasa saya gunakan paku. Saya akan pasangkan pipa kapiler pada filter dryer ini. Oke, saya pastikan dulu apakah ada kandungan gas freon. Saya berikan lubang. Oh, ternyata memang tidak ada kandungan gas freon. Jadi langsung saja saya berikan sedikit pipa kapiler pada lubang tersebut. Kemudian saya langsung melakukan pengelasan saja. Karena tidak ada kandungan gas freon, jadi tidak ada masalah. Saya langsung melakukan pengelasan. Untuk melakukan proses pengelasan, kita lakukan secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran. Oke, saya rasa sudah cukup. Dan untuk pipa kapiler pembuangan pada filter dryer sudah terpasang. Selanjutnya bisa kita semprotkan air agar lebih dingin.
Nah, seperti ini. Setelah pipa kapiler terpasang, saya akan lakukan pengetesan untuk mencari di mana letak kebocoran. Caranya cukup mudah. Saya gunakan cairan metil atau Thousand. Kita akan langsung tahu di mana nanti kebocorannya. Saya pasang tutup metil pada ujung pipa kapiler ini. Kemudian saya akan hidupkan unit kulkas. Oke, ada semburan udara pada pipa kapiler ini, menandakan proses vakum sedang berlangsung. Oke, saya dekatkan biar lebih jelas proses analisa kebocoran. Dan di sini saya akan jelaskan secara detail bagaimana proses pencarian kebocoran dengan metode cairan metil. Saya berikan cairan metil. Terlihat gelembungnya sungguh cukup besar. Nah, ini kita bisa lihat dari gelembungnya saja. Diperlukan waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, kita perhatikan ya gelembungnya ini. Nanti kita bisa tahu di mana letak kebocorannya. Oke, saya tambahkan lagi cairan metil. Untuk cairan metil yang gelembungnya sangat kencang seperti ini, apabila tidak ada tanda-tanda menghilang ataupun pelan, ini sudah bisa dipastikan kebocoran pada area evaporator. Namun lebih jelasnya ya kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit. Dan teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana untuk mengetahui kebocoran di area evaporator? Untuk kebocoran di area evaporator itu sangat mudah ya terdeteksi, karena cairan metil ini tidak akan pernah bisa bertahan, karena selalu ditiup dan akan terbuang. Nah, seperti ini ya. Jadi banyak cairan metil yang terbuang karena semburan udara yang keluar pada ujung pipa kapiler. Dan gelembungnya ini tidak ada tanda-tanda berkurang, namun sama saja seperti ini. Sudah berapa kali saya berikan cairan metil, selalu saja ditolaknya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tanda-tanda kebocoran di area pipa evaporator. Jadi cairan metil itu tidak bisa bertahan. Namun apabila kebocoran di area kondensor, itu yang bisa kita lihat bahwa cairan metil ini bisa kadang berhenti, kadang tidak, kadang menghisap. Nah, itu banyak versinya. Namun kalau kebocoran di area evaporator itu sungguh sangat jauh perbedaannya. Jadi bisa kita ketahui langsung. Lihat, cairan metil tetap habis dan kita tidak bisa melihat apakah gelembungnya ini mulai pelan atau tidak, ya seperti ini. Oke, saya akan tambahkan lagi
cairan metil apakah masih sama gelembungnya. Nah, ini ya, saya coba tambahkan lagi. Ya, sama saja seperti awal. Gelembungnya seperti ini, tidak ada tanda-tanda berkurang. Nah ya, seperti ini. Jadi sudah dipastikan ini kebocoran di area evaporatornya. Oke, jadi ada baiknya kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 6 atau 10 menit ya. Apakah gelembung-gelembung yang ada pada cairan metil ini berkurang atau tidak. Dari sini kita sudah merasa yakin bahwa kebocoran ini yang pasti terletak di area evaporatornya. Pada evaporator tadi sempat saya lihat sih tidak ada ya tanda-tanda seperti bercak oli atau apa gitu. Nah itu, jadi kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 10 menit ya, atau mungkin ya 6 menit. Saya rasa sudah cukup deh, soalnya apabila memang tidak ada kebocoran, seharusnya dalam waktu 5 menit itu sudah pasti gelembungnya akan berkurang. Oke, jadi untuk kebocoran di area evaporatornya sungguh sangat mudah terdeteksi, dan ini saya buatkan khusus ya buat teman-teman. Oke, saya tambah lagi cairan metil ya. Tetap teman-teman ya, cairan metil tetap berhamburan keluar karena hembusan udara yang cukup kencang. Oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya cabut dulu apakah cairan metil ini terhisap untuk memastikan. Oke, cairan metil terhisap, artinya tidak ada gejala kebuntuan pada sistem. Dari sini kita akan langsung menuju ke bagian evaporatornya. Kira-kira di mana ya kebocorannya nih? Oke, kita amati. Untuk evapnya ini terlihat nampak bersih dan tidak ada tanda-tanda bekas tertusuk atau kebocoran. Jadi saya akan mencari di mana kira-kira titik kebocorannya ini ya. Oke, kita akan lakukan penekanan pada area evaporator. Di bagian pipa balik kita bisa lakukan pemotongan. Nah, ini pipa baliknya saya akan potong dan saya berikan pentil pengisian, lalu kita akan lakukan tes press. Oke, saya potong di area yang kira-kira mudah saja. Nah, saya rasa di sini cukup. Oke, saya akan potong dulu pipa ya, jalur yang dari evaporator menuju mesin kompresor. Ini saya potong dulu. Oke, ini adalah pipa balik yang menuju ke kompresor.
dan saya potong. Pipa yang menuju ke evaporator saya pasang ventil pengisian untuk melakukan penekanan di mana letak kebocorannya. Nah ini ya, saya pasang dulu ventil pengisian. Jadi video ini saya buat khusus buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara untuk mengetahui kebocoran di area evaporator itu sangat mudah. Namun apabila kebocoran di area kondensor juga sangat mudah ya. Namun kita akan mencari di mana titik kebocorannya dan apakah kebocoran itu bisa kita perbaiki atau tidak. Baik, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Dalam hal proses pengelasan, kita pastikan proses pengelasannya ini betul-betul merata dan tertutup, jangan sampai ada kebocoran sedikit. Dan kedepannya untuk proses analisa kebocoran di area kondensor akan saya buatkan spesial ya. Jadi saya jelaskan secara detail untuk versi kebocoran di area kondensor itu banyak. Bisa dari gelembungnya itu kita bisa analisa apakah ini kebocoran di area kondensor awal atau kondensor akhir ya. Dan untuk kebocoran di area evaporator itu versinya juga ada beberapa, terutama di area pipa kapiler juga berbeda proses gelembungnya. Mungkin kedepannya bila ada kesempatan saya akan buatkan juga. Oke, setelah saya lakukan pengelasan, ada baiknya saya dinginkan terlebih dahulu. Kemudian saya siapkan analyzer manifold, yang mana saya akan lakukan test press pada area jalur evaporator dengan tekanan maksimal 100 PSI. Oke, nih. Jadi nanti saya berikan tekanan di skala 100 PSI, saya rasa sudah cukup. Baik, saya berikan sumber unitnya ini, saya hidupkan. Mesin kompresor aktif, keran manifold kondisi terbuka, lalu saya tutup. Lihat, jarum manifold bergerak naik. Nah, di sini kita harus perhatikan ya, jangan lebih dari 100 PSI saat melakukan penekanan pada area pipa evaporator. Nanti bisa gelembung membengkak. Jadi kita harus perhatikan betul. Kurang lebih di skala 100 PSI cepat-cepat kita cabut ya. Paling tidak di 95 kita harus cabut sudah. Oke, saya rasa sudah cukup, kita cabut ya. Sekarang jarum manifold di skala 100 PSI, kita bisa cari di mana kebocoran di area pipa evaporatornya. Oke, di mana ya kira-kira? Oke, ini di ruang freezer di pipa evaporator. Saya rasakan memang ada suara mendesis kebocoran, namun tidak tahu di mana letaknya nih. Oke, sepertinya di area ini. Ya, betul ya. Jadi di area evaporator di bagian samping sebelah kiri ternyata benar ada kebocoran.
Sepertinya ini bekas benda tumpul tertusuk ya. Namun karena ruang freezer di evapnya ini sudah dilap, maka saya tidak bisa mendeteksi kebocoran di area tersebut. Berarti ini kerusakannya sempat tertusuk ya teman-teman, benar-benar tidak terlihat tadi. Oke, saya beri tanda terlebih dahulu di mana letak kebocorannya di area ini. Nah, ini ya. Jadi sudah ketemu kebocorannya di sini. Saya berikan air sabun ya, terdorong. Oke, selanjutnya tinggal saya lakukan penambalan. Jadi saya bongkar dulu evapnya, lalu kita arahkan menuju ke bagian bawah. Jadi posisi pengelasan tidak bisa kondisi miring ya. Saya gunakan kawat las alu platinum untuk menambal pipa evaporator. Oke, lakukan penambalan ini secara hati-hati. Saya lakukan penambalan terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, sudah saya lakukan penambalan dan seperti ini hasilnya ya. Sudah saya tambal menggunakan kawat las alu platinum. Kemudian saya berikan tekanan di skala 100 PSI dan tekanannya stabil, tidak turun. Kita uji lagi apakah masih ada kebocoran di area tersebut. Oke, pastikan jangan sampai ada kebocoran di saat pengelasan. Oke, tidak ada ya, aman, mantap. Jadi selanjutnya tinggal dirapikan kembali, lalu dilakukan proses pengisian freon. Oke, setelah saya rapikan, nah seperti ini kondisinya. Yang bocor sudah dilakukan penambalan. Selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang tekanan stabil di 100 PSI. Kita bisa kosongkan saja ini ya. Stabil ya di 100 PSI. Jadi untuk kebocorannya sudah kita atasi, tinggal dilakukan proses pemvakuman lalu pengisian gas freon. Oke, saya kosongkan dulu tekanan yang ada pada pipa evaporator. Selanjutnya jalurnya ini saya kembalikan ke asalnya yang menuju ke mesin kompresor. Jadi untuk kebocoran di area evaporator teman-teman cukup mudah mendeteksinya, dan caranya ya seperti ini. Kita bisa lihat dari gelembung udara pada jalur pembuangan pipa kapiler yang kita buatkan. Apabila gelembungnya itu tidak berhenti ya, stabil konstan, artinya sudah pasti kebocorannya di jalur evaporatornya. Namun apabila gelembung itu sempat berhenti, itu yang pasti jalur evaporator itu aman teman-teman. Oke, setelah saya kembalikan, saya pasang ventil pengisian sudah ya, jalurnya sudah saya sambung kembali yang menuju kompresor. Selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Saya berikan sumber ya, udara keluar pada jalur pembuangan di pipa kapiler pada filter dryer. Lalu di ventil pengisian ini saya pasang spuyer ventil pengisian. Oke, selanjutnya saya pasang
selang manifold. Jangan lupa kita kencangkan ya, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Jarum manifold menunjukkan di 0 PSI. Kemudian saya tutup, perlahan akan turun menuju ke minus 30 PSI. Proses pemvakuman berlangsung. Oke, untuk proses pemvakuman, udara yang keluar pada jalur pembuangan ini biarkan sampai habis, kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, harusnya di 0,6 ampere. Proses pemvakuman berlangsung. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Saya rasa proses pemvakuman sudah cukup. Saya pastikan tidak ada lagi semburan udara pada jalur pembuangan. Kemudian bisa disegel. Oke, saya tutup permanen. Langsung dilakukan pengelasan saja. Oke, sudah tertutup. Kemudian kita akan lakukan proses pengisian freon. Saya siapkan freon Inoxplore R134. Saya pasang selang manifold menuju ke keran freon. Lalu saya buka keran freonnya ini. Jangan langsung mengisikan gas freon pada sistem, namun kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, saya buang dulu udaranya. Ya, saya rasa sudah cukup. Lalu kita baru boleh melakukan proses pengisian gas freon. Oke, proses pengisian gas freon pada sistem sedang berlangsung. Berikan sedikit demi sedikit gas freon pada sistem. Lakukan proses pengisian secara berkala. Perhatikan, jarum manifold ini harus selalu naik, jangan sampai turun ya, di bawah 0 PSI. Oke, kita biarkan dulu ya running biar stabil, sirkulasi freonnya lancar. Oke, setelah dilakukan proses pengisian freon secara bertahap, saat ini jarum manifold menunjukkan di skala 9 PSI. Kita bisa tambahkan lagi. Tambahkan lagi ya, kurang lebih sekitar 10 atau 12 PSI, tidak masalah ya. Jadi kita pastikan jarum manifold ini stabil di 10 atau 12 PSI. Oke, saya rasa sudah cukup di 10 PSI ini ya. Namun apabila merasa kurang bisa ditambah lagi lah sedikit. Oke, saya rasa sudah cukup ini ya. Di tekanan 10 PSI proses pengisian gas freon saya rasa sudah cukup. Filter saya raba terasa hangat, mantap. Lalu untuk arusnya di 0,69 atau 0,7 ya. Saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian freon. Selang manifold yang menuju ke pentil pengisian saya lepas saja.
Jangan lupa ditutup. Lalu kita rapikan, kita amankan agar tidak terbentur, menghindari kesalahan apabila pipa ini sampai patah kebentur ya. Oke, cukup. Dan kita akan lihat bagaimana hasil sementara kondisi evap. Oke, untuk dindingnya saya rasakan terasa hangat, mantap. Lalu bagaimana di ruang freezer? Kita lihat untuk evaporatornya, salju sudah terbentuk. Bagian dasar terasa kering, bagian bawah terdapat butiran salju hingga ke bagian samping ya. Jadi saljunya sudah merata, tinggal kita lakukan pengetesan. Kita berikan air mineral, kita uji dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 hari. Ini harus membeku. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 3 atau 4 hari kemudian saya cek, dindingnya terasa hangat, pertanda baik, mantap. Lalu bagaimana di ruang freezer? Wah, ternyata sudah membeku. Air mineral yang kita letakkan sudah membeku dengan sempurna seperti ini. Dan freezer ini sudah diisi dengan air yang lain ya, mantap. Jadi untuk perbaikan kulkas ini saya rasa sudah selesai karena sudah membeku di area ruang freezer dengan sangat sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.